dengan dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Mustajab MA. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai najis dan cara mensucikannya. Sebelumnya di sini saya Olga Fadil dengan NIM 106239. Sebelah kiri saya ada Muhammad Iza Alwindra dengan NIM 10623025. Saya Asyil Sela dengan NIM 1062-343. Saya Nurul Zahir Nisa dengan NIM 1062-375. Baik, untuk materi yang pertama kami akan menjelaskan dari definisi najis secara singkat akan disampaikan oleh Iza. Baik, pada materi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi najis. Jadi najis itu dikenal sebagai kotoran yang menjadi penghalang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis secara bahasa Arab, najis bermakna al-qazarah yang artinya adalah kotoran. Sedangkan definisi najis menurut istilah agama, najis menurut definisi syariah adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya salat tanpa ada hal-hal yang meringankan. Kemudian menurut Al-Malikiyah, najis adalah sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan salat bila terkena atau berada di dalamnya. Untuk menghilangkan najis seperti terkena air kencing, itu berarti terkena najis. Jadi untuk menghilangkannya dengan membersihkan area yang terkena najis tersebut dengan air bersih, cairan pembersih atau sabun. Pastikan untuk membersihkan dengan lembut agar tidak merusak bahan. Selanjutnya, gunakan sabun atau deterjen ringan untuk membersihkan area tersebut dengan menggosokkannya dengan lembut. Lalu, bilas dengan air bersih untuk menghilangkan residu sabun atau deterjen atau buih-buih sabun deterjen yang sesuai dengan jenis permukaan tersebut. Jadi, menurut pandangan Islam, para ulama mengajarkan bahwa kebersihan dan kesucian sangatlah penting dalam ibadah. Hal ini mencakup kebersihan badan, tempat, dan pakaian saat menjalankan ibadah seperti salat dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi para ulama menekankan pentingnya pemahaman tentang najis. Pertama yaitu tentang jenis-jenis najis dan cara mensucikannya agar umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan ketenangan dan kenyamanan. Jadi di sini dapat simpulkan ketika kita hendak melakukan sholat atau melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti ngaji, seperti yasinan, itu sebaiknya kita harus bersih dari yang namanya itu najis. Mungkin sekian, cukup paparan materi dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis najis menurut Islam. Dalam buku fikih Islam Nusantara karangan Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan bahwa najis terbagi menjadi 3 macam, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawasito, dan najis mughallazo. Di sini saya akan menjelaskan tentang najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah salah satu jenis najis dalam hukum Islam yang termasuk dalam kategori najis yang ringan. Istilah mukhaffafah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti ringan atau tidak berat. Najis mukhaffafah umumnya terdiri pada air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya mengkonsumsi air susu ibunya. Pentingnya pemahaman tentang najis mukhaffafah juga terkait dengan praktik ibadah sehari-hari umat Islam, terutama dalam konteks menjaga kebersihan saat beribadah seperti sholat. Dengan memahami jenis najis ini, umat Islam dapat dengan tepat
efisien melakukan tindakan pembersihan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjaminnya kebersihan fisik dan spiritual dalam pelaksanaan ibadah. Selain itu, konsep najis mukhafafah juga mengandung nilai-nilai kehati-hatian yang kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan diri sendiri dari hal-hal yang dapat mengganggu kesucian dan kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu najis mutawasita. Adalah najis yang sedang, yang termasuk dalam najis mutawasita adalah selain dari najis mughallada dan mukhaffafa, namun tetap memerlukan penyucian sebelum melakukan ibadah seperti sholat. Najis mutawasita terbagi menjadi dua jenis dengan contoh dan cara membersihkannya yang berbeda, yakni najis aniyah, merujuk pada jenis najis yang secara jelas dapat terlihat, dirasakan atau dicium secara langsung. Contohnya termasuk darah, kotoran manusia atau hewan, serta air kencing dan jenis-jenis najis lainnya yang mudah dikenali. Dua, najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat wujudnya namun masih berhukum najis. Misalnya air kencing yang sudah kering. Najis hukmiyah memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan najis yang terlihat secara langsung. Karena najis hukmiyah tidak selalu terlihat secara fisik namun pun tetap memiliki hukum najis. Contohnya adalah air kencing yang sudah mengering atau najis mukhafafah lainnya yang mungkin tidak terlihat dengan mata telanjang namun masih mempengaruhi kebersihan dan kehalalan suatu benda atau tempat menurut ajaran Islam. 3. Najis mughallazah adalah dikenal sebagai najis berat karena membutuhkan prosedur khusus untuk membersihkannya. Golongan najis ini mencakup najis yang berasal dari anjing, babi, dan keturunan dari keduanya seperti air liur dan keringatnya. Najis mughalladah memiliki status hukum yang lebih berat dibandingkan dengan najis hukmiyah lainnya. Hal ini karena sumber najisnya berasal dari hewan-hewan yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya ada 3 metode dalam mencampur air dengan debu untuk mensucikan najis mughalladah, yaitu mencampur air dan debu secara bersama-sama. Kemudian diletakkan pada tempat atau barang yang terkena najis mughalladah. Meletakkan debu pada tempat atau barang yang terkena najis mughallada, kemudian memberikan air dan mencampurnya dengan debu hingga terbasuh. Memberi air pada tempat atau barang yang terkena najis mughallada, kemudian meletakkan debu dan mencampurnya dengan air hingga terbasuh. Sekian materi dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu cara terhindar dari najis. Untuk terhindar dari najis, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu lingkungan, pola makan, minum, serta tindakan preventif lainnya. Yang pertama adalah dengan menjaga kebersihan pribadi, mandi secara teratur, terutama setelah melakukan aktivitas yang memerlukan mandi wajib. Sehingga selain itu penting untuk membersihkan diri dengan air saat buang air besar atau kecil untuk menjaga kebersihan tangan serta tubuh kita dari najis. Selanjutnya, jangan lupa kita membersihkan lingkungan sekitar, termasuk rumah, tempat umum dengan membersihkan toilet dan area yang rentan terkena najis. Selalu konsumsi makanan yang sehat, memasak makanan sendiri, jaga kebersihan tempat ibadah, dan membersihkan secara rutin, menghindari kegiatan yang dapat memberikan najis di tempat ibadah. Selain itu, pembersihan secara menyeluruh setelah kontak dengan hewan, terutama hewan peliharaan seperti kucing atau anjing, terhindar juga membiarkan hewan peliharaan tersebut masuk ke daerah tempat peribadatan. Selain aspek fisik, penting juga untuk menjaga kebersihan kita, terutama hati dan pikiran, agar terhindar dari perilaku atau aktivitas yang bertentangan nilai-nilai agama dan moral, serta tetap menjaga kesadaran akan pentingnya kebersihan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga kebersihan fisik, lingkungan, pikiran, dan hati seseorang dapat mencapai tingkat kebersihan sesuai dengan ajaran agama yang terhindar dari najis dengan lebih efektif. Dari kesimpulannya, najis ialah sesuatu yang dianggap kotor dan dapat menghalangi sahnya ibadah, terutama sholat. Ada tiga pandangan najis menurut pandangan Islam, yaitu najis mukhafafah merupakan najis ringan yang umumnya benda tersebut berasal dari air kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun. Bersihkannya cukup dengan air
atau wudu. Yang kedua, najis mutawasito yang merupakan najis sedang yang terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu akniyah yang terlihat seperti darah, kotoran hewan, manusia, dan air kencing. Membersihkannya melibatkan penggunaan air bersih dan pembersih lain untuk menghilangkan baunya. Yang ketiga, najis mukhaladzah yang merupakan najis berat yang berasal dari hewan-hewan yang diharamkan seperti anjing, babi. Membersihkannya membutuhkan prosedur khusus, yaitu membasuh menggunakan tanah atau lumpur. Untuk menghindari najis, penting untuk menjaga kebersihan pribadi, lingkungan dan sekitar kita, pola makan, kebiasaan kita, dan pemahaman kita mendalam tentang najis dan cara membersihkannya sangat penting karena menjalankan ibadah dengan benar dan menjaga kesucian fisik dan spiritual. Karena kunci dari ibadah itu merupakan kebersihan dari diri kita. Dengan menjaga kebersihan fisik, lingkungan, pikiran, dan hati seorang dapat mencapai tingkat kebersihan yang sesuai dengan ajaran agama dan terhindar dari najis dengan lebih efektif. Hal ini hanya berdampak pada kualitas ibadah individu, tapi juga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Siapkan air bersih, identifikasi tempat atau benda yang terkena najis. Tuangkan air bersih tersebut ke tempat yang terkena najis secukupnya, sehingga airnya mencuci dan menghilangkan najis tersebut. Lakukan proses pencucian dengan air bersih secara menyeluruh. Pastikan tidak ada bekas najis yang tersisa. Siapkan air suci, identifikasi tempat atau benda yang terkena najis. Jika terdapat noda air kencing yang sudah mengering di lantai, gunakan atau alat lainnya untuk mensucikannya. Bilas tempat atau benda yang terkena najis sampai najis telah benar-benar hilang dan suci kembali. Mencampur air dan debu secara bersama-sama. Selanjutnya, meletakkan debu pada tempat atau barang yang terkena najis mughalladhah, kemudian memberi air dan mencampurnya dengan debu hingga terbasuh. Memberi air pada tempat atau barang yang terkena najis mughalladhah, kemudian meletakkan debu dan mencampurnya hingga bersih. Baik, itulah tadi beberapa video penjelasan dan praktik yang telah kita jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.